Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa jaga asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur di hari keempat ini kita menjalani puasa Ramadan dengan harapan semoga kita mampu menjalani amaliyah Ramadan hingga akhir Ramadan. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan kita dalam segala hal, bukan saja kehidupan vertikal tapi juga kehidupan horizontal. Pemirsa jaga asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa tujuan puasa sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat terdahulu, khususnya Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kini kita juga diwajibkan 14 abad yang lalu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kita, atau boleh jadi dalam perspektif Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dalam tafsir yang standar saja, katakanlah tafsir Jalalain, yang namanya takwa imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang dimensinya vertikal ataupun horizontal, dan menjauhi larangan-larangan Allah, juga baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal. Nah, disinilah yang akan menentukan kualitas takwa. Takwa itu ada kualitasnya, dan yang termulia manusia dalam perspektif Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia kehidupan kita itu, orang yang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Siapa di antara kamu yang paling takwa? Ternyata kualitas takwa kaitannya dengan puasa. Coba kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu adalah 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan itu kemungkinannya 2. Imma 29 hari ataupun kemungkinan 30 hari. Tidak mungkin terjadi Ramadan itu 28 hari dan tidak boleh terjadi Ramadan itu 31 hari. Jadi antaranya 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah memberikan dispensasi kepada orang musafir untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Allah memberikan dispensasi kepada mereka yang sudah tidak mampu menjalani puasa cukup dengan darikan fidyah. Tapi apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum. Saumukum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang ngerti, maka puasa itu lebih baik walaupun dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi perjalanan. Jadi kualitas takwa ditentukan oleh ilmu. Itulah sebabnya Allah menegaskan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Puasa itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya puasa harus landasannya iman. Karena landasan iman tidak cukup, supaya kualitas takwa semakin tinggi, maka kita harus berilmu. Nah, salah satu contoh umpamanya, setinggi apapun orang berilmu pasti akan sadar bahwa ilmu yang diterimanya atau yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka ilmu ini sangat-sangat menentukan. Sehingga dalam perspektif Islam, tafakkur sa'atin khairun min ibadatil abid sittina aman. Kita bertafakur 1 jam dalam dunia ilmu, maka lebih keren pahalanya, value-nya di sisi Allah daripada orang beribadah 60 tahun tanpa menambah ilmu. Nah,
Itu yang kedua. Jadi dengan kata lain, kualitas takwa akan ditentukan oleh ilmu. Ilmu ini tidak cukup, harus diimplementasikan. Coba ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kalau rangkaiannya secara sistematis, dengan orang makin ilmunya semakin tinggi, harus diimplementasikan dan wajib diimplementasikan dengan syukur. Syukur. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi, ya, kamu menganggap sesuatu itu tidak bagus, padahal justru itu bagus bagi kamu. Dan boleh jadi sesuatu itu bagus bagi kamu, padahal dalam kenyataannya tidak. Sehingga bagi orang Islam tidak ada alasan yang namanya tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, kecuali menerima kondisi apapun dengan rasa syukur. Dan kalau orang sudah bersyukur, lihat ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, diakhiri dengan boleh jadi mereka-mereka yang selalu bersyukur itu nanti akan diberikan jalan oleh Allah, perspektif terus dan tidak akan berhenti, dapat bimbingan dari Allah. Inilah kualitas takwa yang sejatinya kita dapatkan kalau kita ingin meningkatkan kualitas takwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.